Al-Quran ini artinya adalah bacaan, bentuknya suara, abstrak, sir, rahasia. Jadi ketika diturunkan, hanya baginda yang bisa mendengarkannya, walaupun keadaannya sedang ramai berkumpul antara baginda dengan para sahabatnya. Jadi bentuknya adalah suara. Nah, bunyi wahyu Al-Quran itu sudah baku, tidak akan pernah berubah. Dan semenjak diturunkannya, Al-Quran itu sudah disifati tartil. Saya tegaskan berulang-ulang, tartil itu bukan karena ada ilmu tajwid, tetapi tartil itu adalah sifat bawaan semenjak firman tersebut diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi branded ya, sifat bawaan wahyu sudah dalam kondisi tartil. Demikian Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattalnahu tartila. Dan kami benar-benar telah mentartilkannya. Maksudnya mentartilkan Al-Quran. Pemirsa, ayat ini menceritakan tentang proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Dan di sana Allah tegaskan bahwa pada saat diturunkannya wahyu tersebut, Allah benar-benar telah mentartilkan bacaannya. Para pemirsa sekalian, kemudian wahyu Al-Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran kertas, dikasih cover, dijilid, menjadi sebuah buku. Buku bahasa Arabnya kitab. Khalifah Utsman radhiyallahu an menyebutnya mushaf. Sama saja ya, disebut mushaf atau kitab, maksudnya adalah sama saja. Jadi pemirsa sekalian, mohon diperhatikan di sini, kitab atau mushaf itu datangnya belakangan. Awalnya adalah dalam bentuk voice atau bacaan. Baginda tidak menerima Al-Quran dalam bentuk benda, kitab, mushaf, tidak. Tapi baginda menerimanya dalam bentuk voice, suara, bacaan. Kalau kemudian bisa ditulis, itu karena ada data sumbernya. Ya voice itu data sumbernya. Artinya kitab ini hadir di hadapan kita melalui sebuah proses. Menerjemahkan suara, kemudian dijadikan tulisan. Para sahabat tidak sembarangan menuliskannya. Ini perlu saya sampaikan, jangan sampai pandangan seorang muslim terhadap Al-Quran sama dengan pandangan orang sekuler, yaitu menyoal dokumen sekunder, kitab, mushaf, dengan membuang data utama, wahyu. Bila pemahamannya terpisah, kita hanya melihat tulisannya saja, tanpa melihat data sumber, tanpa melihat wahyu, nanti pemahaman kita mudah dipalingkan. Kalau ada orang ngomong miring, kita ikut miring. Kok orang Islam kitabnya berubah-ubah? Gimana tuh? Pemirsa, karena kitab atau mushaf itu merupakan representasi dari bacaan wahyu, maka logikanya siapa saja yang membaca mushaf itu, output bacaannya harus sama dengan data sumbernya. Data sumbernya tartil. Maka bacaan yang dihasilkan dari mushaf itu pun harusnya tartil juga. Nah, ini yang disebut dengan ori. Ori. Bahasa kerennya disebutkan dalam firman haqqa tilawah. Turunnya tartil, dikembalikan lagi dalam kondisi tartil juga. Ori. Haqqa tilawah. Dan perlu Anda ketahui, orisinilitas ini menjadi salah satu syarat dalam peribadatan
agar ibadah kita semua diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para pemirsa, bacaan yang haqqa tilawah ini Allah jadikan indikator bagi seorang mukmin. Kita periksa surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, mereka senantiasa membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Haqqa tilawati. Ori. Mereka mengimani kitab itu. Pemirsa, bagi muslim yang mengaku beriman kepada kitab Al-Quran, hendaknya terus belajar dan berusaha mewujudkan bacaan Al-Quran yang tartil itu. Karena bacaan tartil merupakan manifestasi dari keimanan kepada kitab Al-Quran itu sendiri. Selain itu pemirsa, bacaan yang tartil juga menunjukkan kepribadian orang yang bertakwa. Bagi seseorang yang muttaqin, yang bertakwa, ketika Allah perintahkan sesuatu, tentu dia akan respon. Dia akan laksanakan. Tersebut sebuah perintah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Pada ayat ini Allah perintahkan agar mentartilkan bacaan Al-Quran itu. Sebagai seorang yang bertakwa, tentunya tak ada pilihan kecuali memenuhi perintah itu. Allah suruh tartil, ya kita baca tartil.